Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa semua. Apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kalian, menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, serta melapangkan jalan kalian menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel ini, menonton video ini, dan menyalurkan energi baik kalian ke tempat ini. Aku benar-benar percaya bahwa kalian bukan sekadar mampir. Kalian bukan sekadar klik video ini karena iseng. Kalian ada di sini karena Allah yang menggerakkan hati kalian. Dan aku ingin bilang sejak awal, bahwa rasa penasaran yang membawa kalian ke sini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa Allah sedang berbicara pada hati kalian. Bayangkan, di antara jutaan video di luar sana, entah mengapa jemari kalian digerakkan untuk menekan video ini. Apa itu kebetulan? Tidak. Itu adalah bagian dari takdir yang Allah atur. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif, sangat dekat dengan hati, dan mungkin jadi salah satu doa terbesar dalam hidup kalian, yaitu tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah sudah menuliskan dia sebagai pasangan hidupmu di Lauhul Mahfuz. Tema ini bukan sekadar bicara soal cinta biasa, bukan sekadar tentang siapa yang membuatmu tersenyum saat di chat, bukan sekadar tentang siapa yang bikin kamu rindu. Lebih dari itu, ini bicara tentang takdir yang Allah tetapkan bahkan jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Sahabat, aku tahu, mungkin sekarang kamu sedang berada di persimpangan hati. Ada seseorang yang terus terlintas dalam pikiranmu. Kamu ingin tahu apakah dia hanya mampir sebentar dalam perjalanan hidupmu, atau justru dia adalah orang yang Allah sudah pilihkan untuk berjalan bersamamu hingga akhir hayat. Pertanyaan itu kadang membuat dada sesak, membuat kepala penuh bayangan, bahkan membuat air mata menetes tanpa izin. Tetapi tenanglah, video ini hadir bukan untuk menambah beban, melainkan untuk memberi jawaban, penguatan, dan ketenangan. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu merasa sudah menemukan orang yang tepat, tetapi akhirnya harus berpisah? Berapa kali kamu menggantungkan harapan pada manusia, tetapi ternyata hatimu hancur? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara Allah mengajarimu bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang siapa yang kau inginkan, tetapi tentang siapa yang Allah tuliskan untukmu. Dan sahabatku, di Lauhul Mahfuz, kitab agung tempat seluruh takdir dituliskan, sudah tercatat nama pasangan hidupmu. Bahkan sebelum kamu lahir, sebelum kamu mengenal dunia, Allah sudah menulis siapa yang kelak akan mendampingimu. Maka wajar jika hatimu bertanya-tanya, apakah dia yang sekarang ada di dekatmu adalah orang itu. Hari ini aku ingin mengajak kalian menyelami tanda-tanda yang bisa jadi petunjuk bahwa seseorang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Kita akan bahas 5 tanda besar, tapi di bagian pertama ini aku ingin menekankan pondasi utamanya, yaitu bagaimana hati, jalan, dan takdir kecil sehari-hari seringkali memberi sinyal yang luar biasa jelas, hanya saja kita sering menutup mata karena sibuk dengan keinginan kita sendiri. Sahabat, aku ingin kamu bayangkan sebuah momen. Kamu sedang dalam keadaan letih, pikiran penuh masalah, dan tiba-tiba ada satu orang yang dengan sederhana saja, dengan kata-kata singkat, membuatmu merasa lebih ringan. Hati yang tadinya gelisah tiba-tiba tenang, pikiran yang tadinya penuh beban tiba-tiba terasa enteng. Itulah salah satu tanda bahwa Allah mengirimkan dia, bukan sekadar sebagai teman biasa. Karena pasangan hidup sejati adalah yang hatinya Allah jadikan obat bagi resahmu. Ketenangan ini bukan tenang yang palsu. Bukan tenang yang datang dari gombalan manis. Bukan tenang yang datang dari janji-janji manis yang mudah diucapkan tapi sulit ditepati. Ketenangan yang aku maksud adalah ketenangan yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Kalau dia hadir dalam hidupmu, lalu ibadahmu jadi lebih semangat, sholatmu jadi lebih khusyuk, dan doamu jadi lebih panjang, maka itu tanda besar bahwa Allah sedang mempertemukanmu dengan orang yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kamu harus hati-hati membedakan. Ada orang yang terlihat manis, tetapi kehadirannya justru menjauhkanmu dari Allah. Ada yang terlihat perhatian, tetapi justru membuatmu lalai. Ingat, jodoh yang Allah pilihkan tidak akan pernah membawa pada kelalaian. Dia akan membawa cahaya, bukan kegelapan. Dia akan membawa tenang, bukan kebingungan. Lalu, tanda kedua yang sering kali muncul adalah jalan yang dimudahkan. Sahabat, coba perhatikan. Ada orang yang kita perjuangkan setengah mati, tetapi jalan selalu terasa buntu. Restu orang tua terasa berat. Setiap langkah terasa rumit. Padahal, kalau Allah memang sudah menuliskannya untukmu, biasanya justru jalan terasa lebih ringan. Ada saja kemudahan. Ada saja bantuan.
ada saja dukungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat ayat Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sama halnya dalam urusan jodoh. Kalau dia memang ditulis di Lauhul Mahfuz untukmu, maka Allah akan bukakan jalan, Allah akan mudahkan urusan, bahkan kadang dengan cara yang di luar logika manusia. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Coba ingat kembali perjalananmu dengan orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Apakah Allah memberi banyak kemudahan? Apakah hatimu merasa ringan ketika bersama dia? Apakah keluargamu perlahan memberi dukungan? Jika iya, itu bisa jadi tanda bahwa Allah memang sudah menetapkannya untukmu. Tetapi, jika justru sebaliknya, setiap langkah penuh rintangan yang membuatmu jauh dari Allah, maka mungkin itu tanda bahwa dia bukan orang yang dituliskan untukmu, meski hatimu menginginkannya dengan sangat. Sahabatku, jangan pernah lupa bahwa jodoh adalah misteri yang indah, misteri yang hanya Allah tahu jawabannya. Tetapi Allah juga memberi kita tanda-tanda agar kita bisa membaca dengan hati, dan tanda-tanda itu seringkali sederhana: ketenangan hati, kemudahan jalan, kekuatan iman. Semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan petunjuk yang harus kita syukuri. Aku ingin mengajak kalian untuk sejenak menuliskan energi positif di kolom komentar dengan angka 77. Kenapa 77? Karena angka ini kita niatkan sebagai simbol doa bersama. Saat kalian menuliskannya, niatkan bahwa kalian sedang mengirimkan energi baik, doa, dan harapan agar Allah mempertemukan kita semua dengan pasangan terbaik yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Mari kita jadikan kolom komentar penuh dengan doa, penuh dengan cahaya, penuh dengan harapan yang baik. Insya Allah, dengan doa bersama, energi positif ini akan kembali kepada kita semua. Dan ingat sahabatku, ketika kita menebarkan doa baik, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Doa yang kamu tuliskan bisa jadi menjadi sebab Allah memudahkan jalanmu. Maka jangan ragu, tuliskan sekarang juga 77. Sebagai simbol bahwa kamu siap menerima takdir terbaik dari Allah. Sahabat Ashifa dan sahabat Shifaul Qalbi, bagian pertama ini ingin menegaskan pada kalian bahwa kehadiran seseorang dalam hidupmu bukan kebetulan. Kalau dia membawa ketenangan yang mendekatkanmu pada Allah, kalau jalan menuju kebersamaan terasa dimudahkan, maka itu adalah sinyal besar dari Allah. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Karena sesungguhnya Allah sudah menuliskan semuanya di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kamu lahir. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda lain yang semakin memperkuat keyakinanmu apakah dia benar pasangan yang sudah Allah tetapkan, atau hanya sekadar singgah, karena perjalanan cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang takdir yang Allah pilihkan. Jadi pastikan kalian tetap bersama, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyelami tanda berikutnya, yang mungkin membuat kalian semakin yakin dengan takdir Allah. Sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, setelah di bagian pertama kita sama-sama belajar tentang tanda ketenangan hati dan kemudahan jalan sebagai sinyal bahwa seseorang mungkin sudah Allah tetapkan untukmu di Lauhul Mahfuz, sekarang dan kita akan melangkah lebih dalam. Karena jodoh sejati bukan sekadar soal rasa nyaman atau perjalanan yang mudah, tetapi juga tentang bagaimana kehadirannya dalam hidupmu mampu menguatkan iman, menuntun langkah, dan menjaga niat. Hari ini, mari kita masuk pada tanda ketiga dan tanda keempat, dua hal yang sangat penting, yang tidak hanya bisa kamu rasakan di dunia nyata, tetapi juga di dalam doa dan perjumpaanmu dengan Allah. Dan aku ingin kita bersama-sama benar-benar menyimak dengan hati terbuka, karena bisa jadi tanda ini sedang Allah hadirkan padamu, hanya saja kamu belum menyadarinya. Tanda ketiga, dia menguatkan imanmu sahabat. Pernahkah kamu merasa lebih bersemangat beribadah ketika ada seseorang di sampingmu? Bukan karena dipaksa, bukan karena takut dinilai, tetapi karena dia hadir sebagai pengingat yang lembut. Dialah yang dengan tenang berkata, "Ayo sholat dulu, jangan sampai telat." Dialah yang mengirimkan pesan sederhana, "Sudah baca doa pagi ini?" Dialah yang mengingatkanmu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal dunia, tetapi juga soal bagaimana kita bisa bersama sampai ke surga. Pasangan hidup yang Allah tetapkan tidak hanya membuatmu tersenyum karena kata manisnya, dia membuatmu tersenyum karena imanmu bertambah. Jika selama ini kamu merasa ibadahmu naik turun, lalu tiba-tiba ada seseorang yang membuatmu lebih istiqomah, maka bisa jadi itu tanda Allah sedang menunjukkan calon pasangan hidupmu. Bayangkan sahabat, betapa indahnya jika pasanganmu kelak
adalah orang yang setiap hari mengingatkanmu untuk mendekat kepada Allah. Hidup berdua bukan hanya soal tawa, tetapi juga tentang sujud bersama, menangis bersama di malam hari, dan saling menguatkan ketika dunia terasa berat. Itulah tanda besar bahwa dia bukan sekadar hadir, tetapi benar-benar dituliskan untukmu sejak dahulu di Lauhul Mahfuz. Lalu mari kita jujur. Saat ini, apakah orang yang sedang kamu pikirkan membuatmu lebih dekat pada Allah, atau justru menjauhkanmu? Apakah dia membuatmu lebih rajin berdoa, atau justru sering lalai? Jika jawabannya adalah mendekatkan, maka ucapkan syukur dalam hati, karena itu tanda Allah sedang memelihara hatimu. Aku ingin mengajakmu menuliskan di kolom komentar sekarang juga. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang yang menguatkan imanku. Tuliskan kalimat itu sebagai doa, sebagai bentuk ikhtiar kecil di hadapan Allah. Karena setiap doa yang kamu tuliskan bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Mari kita buat ruang komentar ini penuh dengan doa, penuh dengan harapan yang baik, dan ada penuh energi positif. Tanda keempat, ada ketenangan dalam istikharah sahabat Ashifa. Salah satu cara terindah untuk mengetahui tanda dari Allah adalah dengan melakukan sholat istikharah. Sholat ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah cara menyerahkan pilihan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kadang kita bingung, hati kita ragu, pikiran kita bercabang. Tetapi ketika kita sujud dan meminta Allah memilihkan yang terbaik, maka jawaban itu akan datang dalam bentuk ketenangan. Banyak orang salah paham dengan istikharah. Mereka mengira jawabannya selalu berupa mimpi. Padahal tidak selalu begitu. Jawaban istikharah seringkali datang dalam bentuk rasa. Jika setelah berdoa hatimu terasa lebih mantap, tenang, dan yakin pada satu pilihan, maka itu adalah tanda. Tetapi jika hatimu semakin gelisah, semakin berat, dan semakin ragu, maka itu juga tanda bahwa mungkin bukan dia yang terbaik untukmu. Sahabatku, jangan pernah remehkan ketenangan dalam istikharah, karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang berserah kepadanya, maka Allah akan cukupkan urusannya. Jadi jika kamu benar-benar serius ingin tahu apakah dia adalah pasangan hidup yang sudah Allah tuliskan, jangan hanya menebak dengan logika, tetapi lakukan istikharah. Serahkan semua pada Allah. Aku ingin kamu renungkan sejenak. Coba bayangkan, kamu sujud di sepertiga malam, dengan air mata jatuh, memohon agar Allah memilihkan yang terbaik. Lalu kamu merasa hatimu tenang, meski tidak ada jawaban langsung berupa mimpi. Ketenangan itu sendiri adalah jawaban. Dan seringkali jawaban itulah yang menuntunmu ke jalan yang benar. Kalau kamu pernah merasakan ketenangan setelah istikharah, coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi penguat bagi sahabat lain yang sedang mencari jawaban. Karena setiap kisah adalah pelajaran, dan setiap pelajaran bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Mengalir dengan tanda sebelumnya. Kalau kita ingat kembali, di bagian pertama tadi kita sudah membahas tentang ketenangan hati ketika bersama seseorang dan jalan yang dimudahkan sebagai tanda. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita sudah menambahkan dua hal penting, kekuatan iman dan ketenangan dalam istikharah. Perhatikan sahabat, semua tanda ini saling melengkapi. Ketenangan hati adalah tanda awal. Jalan yang dimudahkan adalah tanda berikutnya. Tetapi iman dan istikharah adalah penguatnya. Seolah Allah ingin berkata, jika engkau bersama dia, maka aku akan dekatkan engkau padaku. Jika engkau berdoa, maka aku akan tenangkan hatimu. Bukankah itu tanda yang luar biasa? Maka sahabatku, jangan abaikan tanda ini. Jangan hanya terpaku pada wajah, harta, atau popularitas. Karena semua itu fana. Tetapi iman dan ketenangan dari Allah adalah tanda yang abadi. Pasangan hidup sejati adalah yang membawamu mendekat pada surga, bukan hanya menambah indah di dunia. Interaksi dan energi positif sahabat Ashifa, aku ingin sekali lagi mengajak kalian untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Kita sudah lakukan di bagian pertama. Dan sekarang mari kita kuatkan lagi. Angka 77 ini kita niatkan sebagai simbol doa bersama, sebagai cara kita menyalurkan energi positif ke seluruh sahabat yang menonton video ini. Bayangkan jika ribuan orang menulis angka 77 dengan niat yang sama, betapa kuatnya energi doa itu. Tuliskan sekarang juga, 77. Lalu niatkan dalam hati, ya Allah, pilihkan untukku pasangan terbaik yang sudah engkau tulis di Lauhul Mahfuz. Dengan begitu, komentar kita bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi doa yang terangkat ke langit. Menyiapkan hati untuk tanda berikutnya. Sahabat,
Sebelum kita melangkah ke bagian terakhir, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Jodoh adalah takdir yang sudah Allah tulis. Tetapi tanda-tanda yang Allah berikan adalah agar kita lebih peka, lebih sabar, dan lebih tawakal. Jangan pernah terburu-buru memutuskan hanya karena rasa. Jangan pula menolak tanda hanya karena ego. Jika Allah sudah menuliskan dia untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah tidak menuliskannya, maka sekuat apapun kamu mengejar, akhirnya akan berpisah. Maka biarlah tanda-tanda ini menjadi cahaya bagi perjalananmu. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas tanda terakhir yang seringkali membuat kita tertegun. Tanda yang menunjukkan bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah dan selalu indah pada waktunya. Jadi jangan tinggalkan video ini, karena tanda terakhir ini bisa jadi adalah jawaban atas doa yang selama ini kamu panjatkan. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, setelah di bagian pertama kita sama-sama belajar tentang tanda ketenangan hati dan kemudahan jalan sebagai sinyal bahwa seseorang mungkin sudah Allah tetapkan untukmu di Lauhul Mahfuz, sekarang kita akan melangkah lebih dalam. Karena jodoh sejati bukan sekadar soal rasa nyaman atau perjalanan yang mudah, tetapi juga tentang bagaimana kehadirannya dalam hidupmu, mampu menguatkan iman, menuntun langkah, dan menjaga niat. Hari ini mari kita masuk pada tanda ketiga dan tanda keempat, dua hal yang sangat penting, yang tidak hanya bisa kamu rasakan di dunia nyata, tetapi juga di dalam doa dan perjumpaanmu dengan Allah. Dan aku ingin kita bersama-sama benar-benar menyimak dengan hati terbuka, karena bisa jadi tanda ini sedang Allah hadirkan padamu, hanya saja kamu belum menyadarinya. Tanda ketiga, dia menguatkan imanmu. Sahabat, pernahkah kamu merasa lebih bersemangat beribadah ketika ada seseorang di sampingmu? Bukan karena dipaksa, bukan karena takut dinilai, tetapi karena dia hadir sebagai pengingat yang lembut. Dialah yang dengan tenang berkata, "Ayo sholat dulu, jangan sampai telat." Dialah yang mengirimkan pesan sederhana, "Sudah baca doa pagi ini?" Dialah yang mengingatkanmu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal dunia, tetapi juga soal bagaimana kita bisa bersama sampai ke surga. Pasangan hidup yang Allah tetapkan tidak hanya membuatmu tersenyum karena kata manisnya, dia membuatmu tersenyum karena imanmu bertambah. Jika selama ini kamu merasa ibadahmu naik turun, lalu tiba-tiba ada seseorang yang membuatmu lebih istiqomah, maka bisa jadi itu tanda Allah sedang menunjukkan calon pasangan hidupmu. Bayangkan sahabat, betapa indahnya jika pasanganmu kelak adalah orang yang setiap hari mengingatkanmu untuk mendekat kepada Allah. Hidup berdua bukan hanya soal tawa, tetapi juga tentang sujud bersama, menangis bersama di malam hari, dan saling menguatkan ketika dunia terasa berat. Itulah tanda besar bahwa dia bukan sekadar hadir, tetapi benar-benar dituliskan untukmu sejak dahulu di Lauhul Mahfuz. Lalu mari kita jujur, saat ini, apakah orang yang sedang kamu pikirkan membuatmu lebih dekat pada Allah, atau justru menjauhkanmu? Apakah dia membuatmu lebih rajin berdoa, atau justru sering lalai? Jika jawabannya adalah mendekatkan, maka ucapkan syukur dalam hati. Karena itu tanda Allah sedang memelihara hatimu. Aku ingin mengajakmu menuliskan di kolom komentar sekarang juga. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang yang menguatkan imanku. Tuliskan kalimat itu sebagai doa, sebagai bentuk ikhtiar kecil di hadapan Allah. Karena setiap doa yang kamu tuliskan bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Mari kita buat ruang komentar ini penuh dengan doa, penuh dengan harapan yang baik, dan penuh energi positif. Tanda keempat, ada ketenangan dalam istikharah sahabat Ashifa. Salah satu cara terindah untuk mengetahui tanda dari Allah adalah dengan melakukan sholat istikharah. Sholat ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah cara menyerahkan pilihan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kadang kita bingung, hati kita ragu, pikiran kita bercabang. Tetapi ketika kita sujud dan meminta Allah memilihkan yang terbaik, maka jawaban itu akan datang dalam bentuk ketenangan. Banyak orang salah paham dengan istikharah. Mereka mengira jawabannya selalu berupa mimpi. Padahal tidak selalu begitu. Jawaban istikharah seringkali datang dalam bentuk rasa. Jika setelah berdoa hatimu terasa lebih mantap, tenang dan yakin pada satu pilihan, maka itu adalah tanda. Tetapi jika hatimu semakin gelisah, semakin berat, dan semakin ragu, maka itu juga tanda bahwa mungkin bukan dia yang terbaik untukmu. Sahabatku, jangan pernah remehkan ketenangan dalam istikharah, karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang berserah kepadanya, maka Allah akan cukupkan urusannya.
Jadi jika kamu benar-benar serius ingin tahu apakah dia adalah pasangan hidup yang sudah Allah tuliskan, jangan hanya menebak dengan logika, tetapi lakukan istikharah. Serahkan semua pada Allah. Aku ingin kamu renungkan sejenak. Coba bayangkan, kamu sujud di sepertiga malam, dengan air mata jatuh, memohon agar Allah memilihkan yang terbaik. Lalu kamu merasa hatimu tenang, meski tidak ada jawaban langsung berupa mimpi. Ketenangan itu sendiri adalah jawaban. Dan seringkali jawaban itulah yang menuntunmu ke jalan yang benar. Kalau kamu pernah merasakan ketenangan setelah istikharah, coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi penguat bagi sahabat lain yang sedang mencari jawaban. Karena setiap kisah adalah pelajaran, dan setiap pelajaran bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Mengalir dengan tanda sebelumnya. Kalau kita ingat kembali, di bagian pertama tadi, kita sudah membahas tentang ketenangan hati ketika bersama seseorang dan jalan yang dimudahkan sebagai tanda. Nah, sekarang di bagian kedua ini, kita sudah menambahkan dua hal penting, kekuatan iman dan ketenangan dalam istikharah. Perhatikan sahabat, semua tanda ini saling melengkapi. Ketenangan hati adalah tanda awal. Jalan yang dimudahkan adalah tanda berikutnya. Tetapi iman dan istikharah adalah penguatnya. Seolah Allah ingin berkata, jika engkau bersama dia, maka aku akan dekatkan engkau padaku. Jika engkau berdoa, maka aku akan tenangkan hatimu. Bukankah itu tanda yang luar biasa? Maka sahabatku, jangan abaikan tanda ini. Jangan hanya terpaku pada wajah, harta, atau popularitas. Karena semua itu fana. Tetapi iman dan ketenangan dari Allah adalah tanda yang abadi. Pasangan hidup sejati adalah yang membawamu mendekat pada surga, bukan hanya menambah indah di dunia. Interaksi dan energi positif sahabat Ashifa, aku ingin sekali lagi mengajak kalian untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Kita sudah lakukan di bagian pertama, dan sekarang mari kita kuatkan lagi. Angka 77 ini kita niatkan sebagai simbol doa bersama, sebagai cara kita menyalurkan energi positif ke seluruh sahabat yang menonton video ini. Bayangkan jika ribuan orang menulis angka 77 dengan niat yang sama, betapa kuatnya energi doa itu. Tuliskan sekarang juga, 77. Lalu niatkan dalam hati, ya Allah, pilihkan untukku pasangan terbaik yang sudah engkau tulis di Lauhul Mahfuz. Dengan begitu, komentar kita bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi doa yang terangkat ke langit. Menyiapkan hati untuk tanda berikutnya, sahabat. Sebelum kita melangkah ke bagian terakhir, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Jodoh adalah takdir yang sudah Allah tulis. Tetapi tanda-tanda yang Allah berikan adalah agar kita lebih peka, lebih sabar, dan lebih tawakal. Jangan pernah terburu-buru memutuskan hanya karena rasa. Jangan pula menolak tanda hanya karena ego. Jika Allah sudah menuliskan dia untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah tidak menuliskannya, maka sekuat apapun kamu mengejar, akhirnya akan berpisah. Maka biarlah tanda-tanda ini menjadi cahaya bagi perjalananmu. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas tanda terakhir yang seringkali membuat kita tertegun. Tanda yang menunjukkan bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah dan selalu indah pada waktunya. Jadi jangan tinggalkan video ini, karena tanda terakhir ini bisa jadi adalah jawaban atas doa yang selama ini kamu panjatkan. Pesan yang panjang, menyentuh, sekaligus penuh hikmah tentang tanda-tanda bahwa Allah sudah menuliskan seseorang sebagai pasangan hidup kita di Lauhul Mahfuz. Dari awal hingga akhir, perjalanan ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah renungan yang insya Allah akan membuka hati kita untuk semakin yakin bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mari kita duduk tenang sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan merenungkan apa saja yang sudah kita bahas. Di bagian pertama, kita menyadari bahwa kehadiran seseorang yang membawa ketenangan adalah tanda besar dari Allah. Karena hati yang tenang adalah hadiah dari Allah, dan pasangan sejati adalah yang menjadi obat bagi resah kita. Lalu kita juga melihat bahwa jalan yang dimudahkan adalah sinyal kuat, bahwa Allah sedang mengatur pertemuan dan kebersamaan kita dengan caranya yang indah. Kemudian di bagian kedua, kita masuk lebih dalam lagi. Kita belajar bahwa pasangan yang sudah Allah tuliskan bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menguatkan iman. Dialah yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang melalaikan kita. Dialah yang membuat kita ingin semakin dekat kepadanya, bukan yang menjauhkan. Lalu kita juga belajar bahwa ketenangan dalam istikharah adalah tanda penting, karena doa yang tulus dalam sujud, meski tidak berbuah mimpi, bisa menghadirkan ketenangan hati sebagai jawaban dari Allah. Lalu di bagian ketiga,
kita sampai pada tanda terakhir, yaitu takdir yang terus mengikatkan. Kita menyadari bahwa jika memang dia sudah Allah tuliskan untuk kita, sehebat apapun kita berusaha menghindar, takdir akan tetap mempertemukan. Sebaliknya, jika Allah tidak menuliskannya, maka sekuat apapun kita mengejar, pada akhirnya akan berpisah. Dan disinilah kita belajar bahwa ridha terhadap ketetapan Allah adalah kunci kebahagiaan. Sahabatku, kelima tanda itu bukan sekadar teori. Itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam perjalanan kita agar kita tidak tersesat. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuatmu bahagia sesaat, tetapi siapa yang akan membawamu kepada kebahagiaan abadi. Mengikat kembali dengan Lauhul Mahfuz. Mari kita kembali ke Lauhul Mahfuz. Di sana, sebelum kita lahir, Allah sudah menuliskan setiap detail hidup kita, termasuk pasangan hidup kita. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut, dan jangan pernah merasa tertinggal. Karena apa yang sudah tertulis akan datang kepadamu tepat pada waktunya. Jika sekarang kamu merasa sendiri, jangan anggap itu sebagai tanda Allah melupakanmu. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan seseorang yang tepat untukmu. Allah ingin kau memperbaiki dirimu dulu. Allah ingin kau mendekat padanya dulu. Karena pasangan terbaik hanya akan datang kepada orang yang sudah siap menyambutnya. Jodoh adalah amanah. Ingat sahabat, jodoh bukan sekadar hadiah tetapi amanah. Allah tidak akan mempertemukanmu dengan seseorang hanya untuk bermain-main. Allah mempertemukanmu dengan pasangan hidup sebagai ujian. Apakah kau mampu saling menjaga, saling mendukung, saling menguatkan iman? Itulah sebabnya Allah menuliskan jodoh kita di Lauhul Mahfuz dengan penuh pertimbangan, penuh kasih sayang, dan penuh hikmah. Jadi jangan sia-siakan. Jika nanti Allah mempertemukanmu dengan pasangan sejati, rawatlah dengan doa, jaga dengan iman, dan syukuri dengan sepenuh hati. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menemukan cinta yang Allah tetapkan sejak dahulu. CTA Interaksi menyalurkan energi positif. Sahabat Ashifa dan sahabat Shifaul Qalbi, aku ingin kita sekali lagi mengisi ruang komentar dengan energi positif. Mari tuliskan angka 77 di sana, bukan sekadar angka, tetapi sebagai simbol doa dan harapan. Saat kamu menuliskannya, niatkan dalam hatimu, Ya Allah, aku siap menerima takdir terbaik darimu. Aku siap menanti pasangan hidup yang engkau tuliskan di Lauhul Mahfuz untukku. Bayangkan jika ribuan orang menuliskan doa itu bersama-sama. Betapa indahnya, betapa kuatnya energi doa itu. Dan insya Allah doa itu akan kembali kepada kita semua. Jadi jangan tunda, tuliskan sekarang juga. 77. Menyadari hikmah di balik penantian sahabatku. Penantian memang tidak mudah. Ada air mata, ada rindu, ada rasa lelah. Tetapi percayalah, Allah tidak akan membuatmu menunggu tanpa tujuan. Penantianmu adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Karena dalam penantian itu, Allah sedang membentukmu, memperbaiki dirimu, dan mempersiapkanmu agar ketika pasangan sejati itu datang, kau benar-benar siap menyambutnya dengan penuh syukur. Maka jangan pernah merasa penantianmu sia-sia. Jangan pernah merasa doamu tidak didengar. Allah selalu mendengar. Allah selalu tahu apa yang terbaik. Dan apa yang Allah pilihkan untukmu jauh lebih indah daripada apa yang kau bayangkan. Penutup, keyakinan dan doa sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, kita sudah sampai di ujung pembahasan ini. Tetapi ingat, perjalananmu belum berakhir. Hidupmu masih panjang, dan takdir Allah masih terus berjalan. Maka bawalah 5 tanda ini sebagai bekal, sebagai cahaya, dan sebagai penguat. Jika kau menemukan seseorang yang membuatmu tenang, yang memudahkan jalanmu, yang menguatkan imanmu, yang menenangkanmu dalam istikharah, dan yang selalu kembali dalam takdirmu, maka syukurilah. Karena bisa jadi dialah pasangan yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Tetapi jika tidak, jangan bersedih, karena Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Dan rencana Allah adalah yang terbaik dari semua rencana. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jika dia memang jodohku yang engkau tuliskan di Lauhul Mahfuz, maka dekatkanlah aku dengannya dengan cara yang engkau ridai. Jika dia bukan jodohku, maka jauhkanlah hatiku darinya dan gantikan dengan yang lebih baik. Jadikan aku hamba yang ridha dengan takdirmu. Dan sertakan aku dengan pasangan yang bisa membawaku ke surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.